Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Febriansa dengan NIM 19681029. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Yang terhormat Bu Messi Herawati, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah isu ekonomi Islam kontemporer. Baiklah, saya di sini akan mereview isu dana haji yang digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, mengarah kepada keabsahan dari segi syarak dan memastikan kesahihan dari segi syarak itu dapat kita lihat dalam beberapa poin. Poin yang pertama, dalam konsep muamalah itu dikenal dengan istilah iktikar, yaitu larangan menimbun, termasuk di dalamnya adalah menimbun modal. Karena itu Nabi Muhammad SAW mendorong agar menjadi dermawan, sebab di dalam kedermawanan di samping terdapat nilai ibadah, juga membuat dana tersebut dapat berputar atau beredar di kalangan masyarakat. Dengan demikian, jelas sekali Islam menganjurkan agar uang atau modal itu dapat bergerak dalam aktivitas ekonomi masyarakat, karena akan memberikan dampak efek positif di sektor real. Selain itu, menaikkan daya beli dan tentunya dapat menggairahkan sektor industri serta mengatasi pengangguran. Selama ini dana haji tertidur lelap, padahal jika digerakkan akan memberikan manfaat ekonomi pada pemilik dan juga pada masyarakat itu sendiri. Karena itu pembangunan dana haji untuk pembangunan infrastruktur sesungguhnya selaras dengan prinsip muamalah. Poin yang kedua, dalam Islam ada unsur ta'awun, yaitu saling tolong menolong, yang kemudian diformulasikan dalam konsep mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Maka penggunaan dana haji untuk infrastruktur adalah sesuatu hal yang positif, mengingat pemerintah sangat memerlukan modal, bahkan sampai menumpuk hutang demi pembangunan infrastruktur. Maka penggunaan dana haji oleh pemerintah untuk infrastruktur merupakan sesuatu hal yang positif sebagai cerminan kerjasama yang saling menguntungkan. Hanya saja tinggal bagaimana cara mengaturnya. Konsep kerjasama yang harus dilakukan agar dapat memberikan rasa aman dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Poin yang ketiga, dalam teori muamalah ada ketentuan yaitu kerelaan pemilik harta, pemilik dana atau dana. Hal ini menjadi sangat penting untuk dirumuskan agar ada jaminan keamanan. Maka pemerintah harus menjamin dana haji benar-benar aman, sehingga mendorong pemilik modal untuk merelakan dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu diatur mekanisme dan pola manajemennya agar benar-benar aman dan aman. Misalnya dituangkan dalam APBN.
menggerakkan dana haji setiap tahun sehingga ada kepastian dana haji itu terjaga dan aman. Sekali lagi, kepastian keamanan inilah kunci yang dapat memotivasi para jamaah untuk merelakan dananya untuk pembangunan infrastruktur. Poin yang keempat, dalam konsep teori fikih dikenal asas manfaah, dan ini sejalan dengan konsep fikih aulawiyah, yaitu asas keutamaan. Maka penggunaan dana haji untuk infrastruktur tentunya lebih bermanfaat dibandingkan dana itu dibiarkan menumpuk. Poin kelima, penggunaan dana haji untuk infrastruktur bisa memenuhi konsep maksikoh syariah yang berorientasi kepada kemaslahatan umat, dan semua mafhum bahwa infrastruktur memberikan dampak ekonomi dan kemaslahatan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dari berbagai pemaparan di atas menjadi jelas bahwa penggunaan dana haji untuk infrastruktur perlu diapresiasi. Tentu harus melibatkan semua pihak, pengaturan yang baik agar dana haji di dalamnya dapat mengkoordinir dimensi ubudiyah, ijtimaiyah masyarakat, dan ittihadiyah ekonomi secara serentak. Tentu ini sangat ideal karena dapat memenuhi maqasid dan atau tujuan syariah, khususnya dalam penggunaan memanfaatkan harta secara maksimal untuk kemaslahatan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.